Saatnya bikin grilled tikanya steak. Yang sering lihat TikTok, Facebook, dan Instagram, sosial media yang lain pasti tahu banget tikanya. Itu adalah daging Brazil, bagian punguk daging, belakang sapi sebenarnya sih ya, pantat sapi. Yang biasanya dibikin roast sama mereka. Kenapa mereka pakai bagian itu? Karena bagian itu yang paling murah dan juga enak, yang mana nggak ada ototnya, nggak keras. Karena bagian itu memang di belakang, jadi nggak dipakai untuk bergerak, berjalan, berlari, melompat. The fat tuh banyak banget. Kali ini kita akan pakai bagian ram, jadi kurang lebih deket-deket sana juga, di atasnya sirloin yang yummy dan enak. Spesialnya kita akan pakai wagyu. Kalian bisa lihat kalau wagyu itu lemaknya itu ada di dalam bawah-bawahnya ini nih. Sampai ludah ya, bayangin kalau kamu makan tergigit itu melted in your mouth. Karena itu tuh lemak-lemak yang ada di sini. Kalau dibandingkan dengan daging yang biasa, itu nggak akan ada merah-merah yang dicampur putih-putih. Jadi pure pasti plain merah semua. Kali ini kita akan bikin dengan cara yang berbeda. Kalau yang biasanya tahu nge-roast beef itu pasti akan di pan fry dulu supaya kunci kaldunya. Setelah itu baru akan di oven dalam suhu rendah dan waktu yang panjang supaya dia matang pelan-pelan sehingga begitu diiris kamu akan mendapatkan a good quality roasted beef. Kali ini kita akan bikin dengan metode yang berbeda karena namanya grilled and steak. Kita akan bikin dengan cara steak yaitu di pan fried, tapi terakhir pertamanya kita malah akan roast dulu, tapi nggak roast ya, ini aku cuma bilang tekniknya ini di kayak kalau kamu bayangin kamu punya barbecue pit, ini tuh cuma kayak diasepin dulu supaya dalamnya tuh 1/8 mateng. Setelah itu baru nanti kita akan di pan seared. Apa tujuannya? Itu supaya menghemat waktu, kita nggak usah pakai roasted beef, kita mau bikin grilled steak tapi tetap bisa dapetin warna merah di bagian dalamnya. Apa yang kamu harus lakukan? Pertama, pastikan daging kamu itu nggak berair, karena biasanya kalau di freezer itu akan berair. Jadi make sure nggak ada airnya dulu. Salt, garam, dan setelah ini kamu bisa diamkan di ruangan selama 15 menit atau bisa di kulkas juga. Kita akan kasih sedikit aja minyak. Minyaknya bebas, tapi kalau memang mau lebih enak, saya saranin pakai olive oil, pasti lebih enak. Wangi itu beda karena wangi dari olive, buah zaitun, yang bikin dia tuh rasanya beda. Oke, sekarang saatnya kita masukkan ke dalam oven. ...140 derajat selama 15 menit. Oke, sekarang kita akan nunggu untuk dia di oven selama 10-15 menit tergantung dari oven kamu. Kalau mau lebih pasti biasanya pakai temperatur yang tusuk di daging, atau misalnya oven kamu yang combi oven seperti ini biasanya udah ada tusukan, jadi bisa mengukur daging kamu udah di suhu yang kamu inginkan atau tidak. Aku akan pakai di suhu 42 derajat karena dagingnya nanti akan stir fry lagi. Tapi kalau kamu mau lebih mateng, boleh di suhu 100 derajat. Jadi daging itu harus sampai suhu 100 derajat baru kamu akan take out. Oke, we'll wait sampai dia kelar, habis itu kita akan baru stir fry. Oh, smells so good.
Sekarang udah selesai dari oven, saatnya kita bumbuin sebelum kita pan fried lagi. Aku punya Italian seasoning, ini campuran dari oregano, rosemary, dan macam-macam. Kalau kalian nggak punya, boleh diganti dengan seasoning herbs apa aja. Dan akan aku kasih mustard. Dan celery. Pepper. More olive oil. Dan kita tambahin lagi Italian seasoning. And done. Saatnya kita langsung akan grill sampai dia kecoklatan dan crispy, apalagi bagian fatnya. Yummy. And so good. Potong. Moment of the truth. Oh, look at the fat. So good. Okay, we've got very pretty grilled ikannya. Bisa dimakan bersama dengan keluarga karena ini porsinya besar, nggak bisa dimakan sendiri. Apalagi buat weekend, it's gonna be a good idea. Very simple dan juga enak. Yang pasti jadi rebutan. So good.